Hai hai hai. Shalom everyone. Hello my student. How are you today? Semua dalam kondisi sehat ya. Teacher harapkan kamu tetap semangat belajar meskipun di rumah ya. Sebelum kita mulai belajar, teacher minta kamu berdoa dalam hati kamu masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita masuk pada tematik kelas 6 pastinya ya. Yaitu kita masih belajar tema D. Kita masuk subtema 2. Hari ini pada video ini kamu akan belajar IPA, yaitu cara menghemat energi listrik. Bagi anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif, teacher harap kamu sudah mempersiapkan diri. Persiapkan buku kamu, alat tulis kamu. Kita menggunakan buku penerbit Erlangga. Buka halaman 44. Are you ready to learn? Thank you, good job. Kita mau belajar cara menghemat energi listrik. KDIPA ya, subtema 2 pada tema D kelas 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan cara menghemat energi listrik. Mari kita mulai pelajarannya. Pada buku kamu halaman 45, di sana terdapat gambar infografis cara menghemat listrik di rumah kamu masing-masing atau di rumah kita ya. Nah, pada slide ini juga sudah kamu lihat gambarnya sama seperti di buku kamu. Di sana ada penggunaan gawai, kemudian bagaimana memaksimalkan penerangan, kemudian AC, kemudian pemanfaatan tanaman, televisi, penggunaan lampu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk gawai, ketika kamu selesai mengisi baterai gawai, lepaskan alat pengisi. Jadi, biasakan untuk mengisi baterai gawai dengan tidak menggunakannya. Artinya, dibiarkan di cas seperti itu ya. Itu juga membantu menghemat listrik. Nah, kemudian memaksimalkan penerangan dengan cahaya matahari. Caranya bagaimana? Membuka jendela agar udara segar masuk dan juga cahaya matahari dapat menerangi ruangan sehingga mengurangi penggunaan kipas angin, AC ataupun lampu. Kemudian ketika menggunakan AC, jangan menyetel suhu di bawah 24 derajat Celcius. Karena temperatur yang terlalu dingin memerlukan energi listrik yang lebih besar. Nah, kemudian ternyata keberadaan tanaman di pekarangan rumah juga dapat menciptakan udara sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan penyejuk udara seperti kipas ataupun AC. Nah, kemudian ini sering sekali nih ya penggunaan televisi. Pastikan mematikan televisi dan alat-alat listrik lainnya setelah selesai digunakan. Apalagi mungkin kamu yang sering di rumah menonton televisi akhirnya tertidur, nah lebih bagus dimatikan televisinya, oke? Kemudian penggunaan lampu hemat energi seperti lampu TL, lampu LED ya. Selalu matikan lampu kamar jika tidak digunakan, lampu kamar mandi juga. Nah, dengan cara seperti ini, kamu akan mampu menghemat listrik di rumah kamu. Ya, dengan menghemat listrik, nak, kamu juga sudah membantu sebagai generasi penerus untuk menghemat sumber daya alam ya, energi yang dihasilkan dari alam. Sampai di sini bisa ya anak-anak teacher mengikutinya ya. Good job.
Nah, mari kita lihat buku kamu, yaitu halaman 56. Ya, halaman 56. Cara-cara atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik. Nah, yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan. Kemudian, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil. Menggunakan lampu hemat energi berdaya rendah. Kemudian, mematikan lampu dan memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah saat siang hari. Kemudian, melepaskan kabel dari sumber listrik ketika peralatan listrik selesai digunakan. Kemudian, membatasi penggunaan listrik. Misalnya, batasi penggunaan alat elektronik pada pukul 17 hingga pukul 22. Karena apa? Karena pada saat jam tersebut energi listrik sangat banyak digunakan oleh masyarakat di setiap rumah. Oleh sebab itu, sebaiknya dibatasi penggunaan alat elektronik pada pukul 17 hingga pukul 22.00. Lalu, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Nah, apakah kamu dan anggota keluarga kamu telah melakukan penghematan listrik di rumah? Bagaimana penggunaan energi listrik di rumah kamu? Tahukah kamu berapa penggunaan daya listrik di rumah kamu jika semua peralatan listrik di rumah kamu dinyalakan? Coba, ada yang tahu nggak kira-kira berapa ya energi listrik yang digunakan di rumah kamu satu hari atau bahkan satu bulan? Atau bahkan berapa biaya yang harus dibayar oleh orang tua kamu untuk penggunaan listrik PLN ini? Nah, bagaimana cara menghitung biaya listriknya? Perhatikan. Di halaman 58 juga sudah tertera ya. Nah, di sini perhatikan. Cara menghitung biaya listrik sama dengan total kWh atau jumlah pemakaian listrik dalam satuan kilowatt hour. Ya, dikali lama pemakaian dalam jam. Satuan jam dikali tarif dasar listrik atau TDL. Misalnya, untuk sebuah alat elektronik berdaya 100 watt yang digunakan selama 10 jam setiap harinya, biaya 1 kWh kilowatt hour sebesar 1.352 per 1 kWh. Maka, berapakah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik selama sebulan? Nah, kisarannya adalah 30 hari ya. Caranya, kamu harus mengubah dulu daya watt menjadi kilowatt. Tadi alat elektroniknya berdaya 100 watt. Watt ke kilowatt itu adalah dibagi 1000, sama seperti dari meter ke kilometer, dari liter ke kiloliter. Seperti itu, paham ya anak-anak teacher ya? Jadi 100 watt itu sama dengan 0,1 kilowatt sama dengan 0 atau 0,1 kW. Oke. Nah, sudah dapat ya? Nah, maka biaya listriknya tadi adalah total kWh kali lama pemakaian dalam satuan jam dikali tarif dasar listrik. Maka biaya listrik tadi untuk alat elektronik tersebut adalah 0,1 kWh dikali 10. Kenapa 10? Karena tadi digunakan selama 10 jam. Dikali 30 hari, kisaran 1 bulan ya. Dikali tarif dasarnya yaitu 1.352. Maka pembayaran untuk alat elektronik tersebut dalam 1 bulan adalah sebesar Rp40.560. Sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya? Thank you, good job. Nah, teacher minta kamu melakukan keterampilan kinerja praktik pada halaman 57, halaman 58. 57 sampai halaman 58.
Nah, kali ini kamu akan mencari tahu langsung berapa biaya listrik yang harus dibayarkan oleh keluarga kamu atau orang tua kamu terhadap seluruh penggunaan listrik di rumah kamu selama 1 bulan atau 30 hari. Caranya lihat di halaman 57. Buatlah daftar yang berisi 10 peralatan listrik di rumah kamu beserta dayanya. Ingat tadi, jika dayanya satuannya watt, maka kamu harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam satuan kilowatt. Seperti contoh tadi ya. Ingat, buatlah daftarnya berisi 10 alat listrik. Di sana sudah ada tabelnya, tapi itu hanya 3. Jadi teacher minta kamu menuliskannya di buku tulis kamu pada notebook kamu. Ditulis dengan rapi, buat judulnya kegiatan, yaitu judulnya adalah penggunaan listrik di rumah. Lalu buat tabelnya berisi 10 alat listrik, kemudian kolom satu lagi adalah dayanya berapa watt. Lalu hitung total daya listrik dan pemakaian listrik selama 1 bulan atau 30 hari. Caranya tadi sudah ya. Kemudian buatlah kesimpulan dari pengamatanmu. Oke, ingat ketika membuat laporan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ejaan yang benar, dan menggunakan kosakata baku. Oke? Anak-anak teacher bisa paham ya? Nah, ini yang kamu kerjakan hari ini. Untuk tugas hari ini. Untuk lebih membuat kamu paham tentang cara menghitung biaya listriknya, perhatikan contoh soal berikut. Di suatu rumah terdapat 4 buah lampu TL, yaitu masing-masing 10 watt, menyala 5 jam sehari. 1 buah TV 80 watt menyala 10 jam sehari. 2 buah kipas angin masing-masing 25 watt, menyala 6 jam sehari. 1 buah kulkas 75 watt menyala 24 jam sehari, artinya non-stop ya. Kemudian 1 buah setrika 150 watt menyala 2 jam sehari. Jika harga 1 kWh yang ditetapkan oleh PLN adalah Rp500, berapakah rekening yang harus dibayar dalam 30 hari? Nah, ini contoh soalnya sudah harga 1 kWh ya, sudah langsung kWh dia. Jadi tidak perlu lagi ya. Jadi nanti yang harus diubah adalah setiap alat listriknya harus diubah dulu dari watt ke kWh. Mari kita lihat. Nah, seperti ini dia pembuatannya. Nanti kamu juga untuk tugas kamu itu susun dengan cara seperti ini untuk memudahkan kamu. Tadi 4 lampu TL kali 10 watt kali 5 jam, yaitu sama dengan 200 watt. Kita ubah menjadi kWh. Begitu juga dengan TV, 2 kipas, 1 kulkas, dan setrika. Maka ditotalkan semuanya adalah 3,5 kWh. Maka rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan adalah 3,5 kWh dikali Rp500 dikali 30 hari sama dengan Rp52.500. Inilah total pembayaran rekening listrik untuk alat-alat listrik tersebut. Anak-anak teacher sudah bisa paham ya? Very good. Nah, untuk menambah pemahaman kamu tentang cara menghitung biaya listrik ini, kamu bisa menjawab soal secara mandiri pada halaman 60, yaitu nomor 2. Ya, kamu jawab secara mandiri saja dan tidak perlu dikirimkan ke teacher. Hanya untuk menambah pemahaman kamu saja. Bisa ya anak-anak teacher ya? That's all our lesson today. Teacher harap kamu rajin membaca buku, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. God bless you. Bye-bye.